Jauh di pegunungan Andes, tersembunyi di antara lembah yang hijau dan danau yang berkilauan, hiduplah suku Muisca. Mereka adalah masyarakat yang sangat terhubung dengan alam sekitarnya. Mereka hidup damai, terkenal pandai bertani, berseni, dan sangat menghormati alam. Setiap aspek kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan penghormatan terhadap bumi yang memberi mereka kehidupan. Di tengah budaya mereka, terukir kisah yang akan terus dikenang, legenda El Dorado. Kisah ini telah memikat imajinasi banyak orang selama berabad-abad. Kisah ini bukan tentang keserakahan, tetapi tentang pencarian spiritual yang mendalam dan makna sejati dari kekayaan. Bayangkan seorang pemimpin, terpilih untuk memimpin rakyatnya, menjalani ritual suci yang diwariskan turun-temurun. Ia akan diasingkan dari kehidupan sehari-hari, menjalani masa persiapan yang penuh dengan puasa dan meditasi. Ini adalah waktu untuk membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Berpuasa dan bermeditasi, ia mempersiapkan diri untuk upacara sakral kepada dewa-dewa mereka. Setiap langkah dalam proses ini penuh dengan makna dan simbolisme. Mempersiapkan diri untuk upacara sakral kepada dewa-dewa mereka. Tubuhnya akan dilumuri debu emas, simbol kemurnian dan hubungan spiritual. Emas ini bukan hanya hiasan, tetapi juga lambang dari cahaya dan kemurnian jiwa. Simbol kemurnian dan hubungan spiritual. Kemudian diiringi doa dan nyanyian, ia akan naik ke atas rakit yang dihiasi persembahan emas dan zamrud, siap untuk memenuhi takdirnya. Rakit ini adalah simbol dari perjalanan spiritual yang akan ia tempuh. Ia akan naik ke atas rakit yang dihiasi persembahan emas dan zamrud, siap untuk memenuhi takdirnya. Danau Guatavita, sebuah kaldera indah dengan air sejernih kristal, menjadi tempat ritual ini. Danau Guatavita, sebuah kaldera indah dengan air sejernih kristal, menjadi tempat ritual ini. Disinilah, di hadapan rakyatnya yang khusyuk, sang pemimpin akan menyelam ke dalam air yang dingin. Ia membawa persembahan, doa, dan harapan rakyatnya. Sang pemimpin akan menyelam ke dalam air yang dingin. Ia membawa persembahan, doa, dan harapan rakyatnya untuk bersatu dengan alam dan memperbarui keseimbangan dunia. Doa dan harapan rakyatnya untuk bersatu dengan alam dan memperbarui keseimbangan dunia. Ritual ini adalah pengingat akan hubungan mendalam antara manusia dan alam, untuk bersatu dengan alam dan memperbarui keseimbangan dunia. Ritual ini adalah pengingat akan hubungan mendalam antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan tersebut untuk generasi mendatang. Bagi suku Muisca, emas bukan lambang kekayaan. Emas adalah perwujudan cahaya matahari, energi kehidupan, dan hubungan spiritual dengan alam semesta. Mereka percaya bahwa emas adalah napas para dewa, yang terwujud dalam bentuk fisik. Ritual di Danau Guatavita bukan tentang kekayaan, tapi tentang pengorbanan, penghormatan, dan keseimbangan. Emas yang dipersembahkan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengembalikan energi suci kepada alam. Mereka paham bahwa alam adalah sumber kehidupan, dan keseimbangan harus dijaga dengan hati-hati. Emas bagi mereka adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia roh, simbol penghormatan dan rasa syukur atas karunia alam semesta. Kedatangan bangsa Spanyol di abad ke-16 mengubah segalanya. Didorong oleh ambisi dan keserakahan yang tak terpuaskan, mereka menginjakan kaki di tanah baru dengan satu tujuan, menaklukkan dan menjarah. Ketika mendengar desas-desus tentang seorang raja yang diselimuti emas dan sebuah danau yang penuh harta karun, imajinasi mereka terbakar. Legenda El Dorado, yang awalnya kisah suci tentang spiritualitas dan pengorbanan, berubah menjadi mimpi gila tentang sebuah kerajaan emas yang tersembunyi. Mereka membayangkan kota-kota yang berkilauan, di mana emas mengalir seperti air, dan penduduknya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Haus akan kekayaan dan kekuasaan, mereka memulai pencarian yang obsesif, mengejar mitos yang akan menghancurkan mereka. Didorong oleh mimpi El Dorado, para konkistador Spanyol meluncurkan serangkaian ekspedisi berbahaya ke jantung Amerika Selatan. Mereka menjelajahi hutan lebat, mendaki gunung yang menjulang tinggi, dan mengarungi sungai yang deras, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu ekspedisi paling terkenal dipimpin oleh Gonzalo Pizarro, saudara laki-laki Francisco Pizarro, penakluk Kekaisaran Inca. Pizarro memimpin pasukannya ke hutan Amazon, tempat mereka menghadapi kelaparan, penyakit, dan serangan suku asli yang berusaha mempertahankan tanah air mereka. Ekspedisi ini, seperti kebanyakan lainnya, berakhir dengan kegagalan dan kehancuran. Meskipun menghadapi kesulitan dan kekecewaan yang tak henti-hentinya, obsesi untuk menemukan El Dorado tetap hidup.
Setiap kegagalan hanya memperkuat mitos, memicu lebih banyak ekspedisi dan menumpahkan lebih banyak darah. Misteri yang tak terpecahkan, berbagai wajah El Dorado dalam imajinasi manusia. El Dorado, sebuah nama yang memicu imajinasi dan petualangan, telah menjadi bagian dari cerita rakyat dan legenda selama berabad-abad. Seiring waktu, legenda El Dorado terus berubah. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, cerita ini berkembang dan beradaptasi dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya tentang seorang raja yang diselimuti emas. Legenda ini telah melampaui sosok individu dan menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Bagi sebagian orang, El Dorado berubah menjadi sebuah kota yang hilang, tersembunyi di jantung hutan atau di balik air terjun. Kota ini dianggap sebagai tempat yang penuh dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi yang lain, El Dorado adalah sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya, di mana emas hanyalah salah satu dari sekian banyak kekayaan yang melimpah. Kerajaan ini digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kemewahan dan kemakmuran. Ada yang percaya bahwa El Dorado adalah sebuah tempat spiritual, surga tersembunyi di mana manusia dapat hidup dalam harmoni dan kemakmuran. Tempat ini dianggap sebagai utopia, di mana semua kebutuhan manusia terpenuhi. Berbagai interpretasi ini menunjukkan kekuatan mitos dan daya pikatnya terhadap imajinasi manusia. Setiap versi dari cerita ini mencerminkan harapan dan impian dari mereka yang mempercayainya. El Dorado menjadi simbol dari keinginan terdalam manusia, kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan abadi. Dalam pencarian ini, manusia tidak hanya mencari harta fisik, tetapi juga makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Cerminan kerinduan abadi, El Dorado dan mitos kota-kota emas yang hilang. Kisah-kisah ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad, menginspirasi petualangan dan pencarian yang tak terhitung jumlahnya. Kisah El Dorado bukanlah sesuatu yang aneh. Ini adalah salah satu dari banyak legenda yang menceritakan tentang kota-kota emas yang hilang, tempat-tempat yang penuh dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Di seluruh dunia, dari Yunani kuno hingga Asia Tenggara, kita menemukan mitos dan legenda tentang kota-kota emas yang hilang, surga tersembunyi, dan kerajaan-kerajaan yang penuh dengan harta karun. Setiap budaya memiliki versinya sendiri tentang tempat-tempat mistis ini. Di Yunani, kita punya kisah Atlantis, pulau negara adidaya yang tenggelam ke dasar laut. Atlantis telah menjadi simbol dari peradaban yang hilang dan kekayaan yang tak terjangkau. Di Tibet, legenda Shambhala, kerajaan spiritual tersembunyi di pegunungan Himalaya, terus memikat para pencari spiritual. Shambhala dianggap sebagai tempat kedamaian dan kebijaksanaan yang sempurna. Dan di Indonesia, kita punya cerita tentang Saranjana, pulau gaib yang konon dihuni oleh makhluk gaib dan harta karun yang tak ternilai. Saranjana adalah contoh dari bagaimana mitos lokal dapat mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat. Mitos-mitos ini, seperti halnya El Dorado, mencerminkan kerinduan manusia akan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sebuah tempat di mana impian dan keinginan terdalam mereka dapat terwujud. Mereka adalah cerminan dari harapan dan ambisi manusia yang tak pernah padam. Dalam pencarian ini, kita melihat bagaimana manusia selalu mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang melampaui kehidupan sehari-hari mereka. Mitos-mitos ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap diri manusia, ada keinginan untuk menemukan keajaiban dan misteri yang tersembunyi di dunia ini. Warisan abadi. Sebuah mitos, El Dorado dalam budaya populer dan imajinasi modern. Meskipun tidak pernah ditemukan, legenda El Dorado terus hidup. Ia telah menginspirasi karya seni, sastra, musik, dan film selama berabad-abad. Dari puisi epik hingga film petualangan, El Dorado terus memesona dan menantang imajinasi kita. Ia mengingatkan kita akan kekuatan mitos, daya pikat yang tak lekang oleh waktu, dan kemampuan manusia untuk bermimpi, menjelajah, dan terobsesi. El Dorado mungkin tidak ada di peta, tetapi ia ada dalam hati dan pikiran kita, sebuah pengingat abadi tentang keinginan manusia yang tak terpadamkan akan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di balik tabir emas, refleksi tentang keserakahan, ambisi, dan harga sebuah legenda. Legenda El Dorado, meskipun memesona, juga menyiratkan kisah peringatan tentang keserakahan, ambisi dan harga yang harus dibayar untuk mengejar mimpi yang mustahil. Pencarian El Dorado yang obsesif oleh bangsa Spanyol menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi penduduk asli Amerika Selatan. Mereka kehilangan tanah air, budaya, dan nyawa mereka dalam skala besar.
Mitos El Dorado yang awalnya suci dan sakral, diubah menjadi alat penindasan dan eksploitasi. Kisah El Dorado mengajak kita untuk merenungkan konsekuensi dari keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Ia mengingatkan kita bahwa pengejaran kekayaan dan kekuasaan yang buta dapat menghancurkan, dan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, rasa hormat, dan kebijaksanaan harus selalu diutamakan.